penyimpanan bahan kimia reaktif di laboratorium. Halo, perkenalkan saya Mizaluna Karismatika Diasuri dengan nomor presensi 26 dengan NIM 14014222126 dari Rombel C, mata kuliah Laboratorium IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan bahan kimia reaktif di laboratorium dengan tujuan memahami cara penyimpanan bahan kimia reaktif di laboratorium serta bertujuan untuk meminimalisir paparan bahan kimia terhadap pekerja untuk melindungi lingkungan sekitarnya dari emisi bahan kimia yang disimpan di dalam gudang serta untuk melindungi atau menjaga bahan kimia dari kerusakan. Penyimpanan bahan kimia di laboratorium merupakan kegiatan yang perlu dimanajemen dengan baik karena bahan kimia memiliki dampak yang cukup serius apabila salah dalam menanganinya. Dalam video ini, saya mencoba mengulas mengenai cara penyimpanan bahan kimia yang baik agar kualitasnya tidak menurun serta tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar. Terkait dengan hal itu, mengapa sih kita perlu mengidentifikasi bahan kimia? Nah, perlu adanya identifikasi bahan kimia dikarenakan beberapa bahan kimia bersifat berbahaya, di mana dapat bereaksi satu sama lain sehingga menghasilkan senyawa ataupun gas yang bersifat sangat berbahaya. Bahkan karenanya dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Selain itu juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Mengenai hal ini, maka kita perlu mengidentifikasi sifat dari masing-masing bahan kimia yang ada di laboratorium. Klasifikasi bahan berbahaya dan beracun diatur dalam PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan B3 yang terdiri dari explosive, oxidizing, extremely flammable, corrosive, dangerous for the environment, harmful, highly flammable, toxic, irritant, very toxic. Panduan umum untuk mengurutkan tingkat bahaya bahan kimia dalam kaitan dengan penyimpanannya yaitu yang pertama, lemari penyimpanan bahan kimia. Pengaturan dan penempatan bahan kimia sebaiknya dipisahkan berdasarkan perbedaan kelas bahaya. 2. Pemberian label dan wadah penyimpanan bahan kimia. Keamanan informasi sangat penting untuk keamanan peralatan dan bahan. Wadah bahan kimia dan lokasi penyimpanan harus diberi label yang jelas. Label wadah harus mencantumkan nama bahan, tingkat bahaya, tanggal diterima, dan dipakai. Alangkah baiknya jika tempat penyimpanan masing-masing kelompok bahan tersebut diberi label dengan warna yang berbeda, misalnya warna merah untuk bahan flammable, kuning untuk bahan oksidator, biru untuk bahan toksik, putih untuk bahan korosif, dan hijau untuk bahan yang bahayanya rendah. Seperti pada gambar terlihat bahwasannya penempatan dan penyimpanan bahan kimia yang benar yaitu tersusun dengan rapi dan sesuai dengan kelas bahayanya. Tidak seperti gambar yang di bawah yaitu tercampur dan tidak tertata dengan rapi sekaligus tidak sesuai dengan kelas bahaya. Di dalam video ini akan memfokuskan mengenai penyimpanan bahan kimia reaktif di laboratorium. Sebelum lanjut dalam materi, apa sih bahan kimia reaktif itu? Bahan kimia reaktif adalah bahan yang di dalamnya terdapat zat-zat yang bereaksi secara liar jika dicampurkan dengan zat lain. Bahan kimia reaktif dikategorikan sebagai bahan yang bisa bereaksi sendiri atau berpolimerisasi menghasilkan api atau gas toksik ketika ada perubahan tekanan atau suhu, gesekan atau kontak dengan uap lembab. Beberapa contoh zat reaktif terhadap air misalnya dari golongan alkali yakni natrium, kalium, rubidium, dan cesium, sedangkan dari golongan alkali tanah misalnya kalsium ataupun oksidanya. Selanjutnya mari kita simak video tentang penyimpanan bahan kimia reaktif di laboratorium. Perlu diketahui bahwa bahan kimia jumlahnya relatif serta dapat menimbulkan resiko bahaya yang cukup tinggi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai wujud zat, konsentrasi zat, bahaya zat, label, kepekaan cahaya, kemudian kemudahan menguap. Cara penyimpanan bahan kimia sama halnya dengan cara penyimpanan alat-alat laboratorium, di mana kita harus mengetahui sifat bahan kimia tersebut sebelum menyimpannya. Cara penyimpanan ini sebagai berikut, di mana botol kaca untuk bahan yang bereaksi dengan plastik, botol plastik untuk bahan yang bereaksi dengan kaca. Begitupun untuk bahan yang peka terhadap cahaya disimpan dalam botol gelap, sebaliknya bahan yang tidak peka terhadap cahaya disimpan dalam botol bening. Selanjutnya, untuk bahan berbahaya dan korosif dapat disimpan secara terpisah. Bahan diberi simbol dan disimpan dalam botol induk. Perlu diingat bahwa pengambilan bahan kimia dari botol induk yaitu yang benar adalah secukupnya saja, dan sisa bahan praktikum disimpan dalam botol kecil, jangan dikembalikan ke dalam botol induk. Hal ini dilakukan supaya bahan yang terdapat di dalam botol induk terhindar dari
kerusakan. Tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang baik adalah di ruang khusus, tidak bercampur dengan tempat kegiatan praktikum pembelajaran. Adapun kelembapan ruangan harus benar-benar diperhatikan untuk mencegah agar bahan tidak mudah rusak. Umumnya, bahan kimia disimpan berdasarkan kelompoknya seperti rak atau lemari, tempat menyimpan bahan padat, bahan cair, dan bahan berbahaya. Bahan padat yang tidak mudah meledak atau terbakar dapat diletakkan dalam lemari tertutup, sedangkan untuk bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak diletakkan dalam bak terbuka yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tujuannya apabila terjadi ketidakberesan mudah untuk diketahui penyebabnya. Bahan cair seperti asam dan kloroform sebaiknya disimpan di lemari asam, sedangkan untuk bahan yang tidak berbahaya dapat disimpan dalam lemari tersendiri. Tujuannya apabila terjadi kebocoran gas dapat langsung keluar melalui cerobong asap dari lemari agar tidak menyebar. Dari video ini dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa bahan kimia yang berada di dalam laboratorium harus disimpan secara baik agar tidak menyebabkan bahaya dan kerusakan lingkungan sekitar. Penyimpanan bahan kimia harus baik dan benar secara terstruktur, di mana harus memperhatikan kelas bahayanya. Hal tersebut dilakukan agar bahan kimia dapat ditata secara teratur, nyaman untuk dipandang, mudah, aman, dan siap pakai dalam pengambilan, yang berarti tidak menghalangi atau mengganggu bahan-bahan yang lain, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan dan kerugian di sekitar. Demikian video mengenai cara penyimpanan bahan kimia reaktif di laboratorium. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat.